lab virtual ini memang satu-satunya sebagai pusat data teknologi yang berperan dalam proses pemilihan dan keberterimaan teknologi, hingga kemudian kalau diaplikasikan diterapkan di lapangan, nantinya akan lebih memudahkan monitoring dan evaluasi sebagai hasil kinerja di lapangan dalam proses konstruksi, pengendalian mutu dan yang dilakukan oleh melalui lab pengujian. Jadi antara lab pengujian dan lab virtual dan lab lapangan ini saling bersinergi sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, up to date dan aktual, gitu Pak. Kemudian yang dari Bapak mungkin tadi dari SPJJ, mungkin apa saja kira-kira mungkin kunci yang bisa diimplementasikan terkait dengan konsep 3 fungsi lab ini. Jadi lab ini bisa berjalan nantinya kalau dari stakeholder, pimpinan kami, komitmen dalam mendukung realisasi integrasi fungsi 3 lab ini. Kemudian yang kedua adalah keberanian dalam mencoba teknologi terbaru dan menerapkannya di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk menjalankan masing-masing fungsi laboratorium tersebut. Dan yang terakhir adalah terbentuknya unit manajemen laboratorium organisasi pelaksana yang andal. Jadi itu mungkin yang bisa nanti bisa kunci implementasi di tempat-tempat balai, sehingga quality dan quantity akan bisa terjaga dalam pelaksanaan untuk mendukung pembayaran di MC itu, Bapak. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya tadi ya. Sudah ditangkap oleh kami semua, terima kasih. Dan kita akan lanjutkan kembali. Kali ini langsung ke dalam kondisi geologi dalam perencanaan ruas Jalan Pantai Selatan Provinsi DIY. Yang kali ini karena ditulis oleh 2 orang, nanti boleh ya untuk memberikan rasa terima kasih atau mungkin juga tanggapannya untuk 2 penulisnya. Untuk sesi yang kali ini saya berikan kesempatan untuk Pak Bambang, Pak. Silakan Pak untuk memberikan komentar nih terkait dengan ini kondisi geologi dalam perencanaan ruas Jalan Pantai Selatan. Terima kasih Mbak Anas. Selamat siang Mas Heri, Mas Aldian. Tulisannya tadi saya dengarkan gitu luar biasa. Hati-hati bahwa memang karakteristik dari batu kapur ini spesifik ya. Batuan unsur karbonatnya, kemudian di manakala dia sudah ada pelapukan dan lain sebagainya juga biasanya gitu ya, biasanya ini kandungan lempungnya juga menjadi tinggi begitu ya. Nah, saya setuju bahwa penyelidikan geologi ini memang menjadi sangat penting begitu. Studi geoteknik juga menjadi sangat amat penting untuk bisa menghadirkan kualitas dari badan jalan kita. Ya. Jadi apapun ceritanya bahwa badan jalan kita itu sangat bergantung kepada tanah dasarnya begitu ya. Nah tadi kajian yang tadi disampaikan dengan menggunakan pemboran begitu ya dan lain sebagainya. Ini mungkin barangkali saya ingin menambahkan saja hati-hati karakteristik dari batuan karbonat ini ya sangat spesifik. Jadi kita tidak bisa saja hanya mengandalkan kepada pendekatan atau metodologi dari kuat tekan saja begitu ya. Di sana itu ada lubang-lubang dan lain sebagainya yang itu sangat berpengaruh begitu. Artinya bahwa studi geologi ini harus lebih komprehensif khususnya untuk jalan-jalan yang batuan dasarnya itu dari batuan karbonat. Gitu. Nah,
Itu mungkin yang perlu saya komentari. Saya pikir menjadi sesuatu yang baik nih Pak, kalau misalkan memang Mas Haris ya, Mas Heri dan Mas Aldian, kalau misalkan memang ini sudah bisa dijadikan standar untuk penelitian geoteknik atau geologi di batuan karbonat, saya pikir ini jadikan standar begitu ya, untuk kita bisa replikasikan di tempat-tempat yang lain. Dan saya itu mungkin Mas Heri, Mas Aldian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak untuk komentarnya tadi ya. Masukannya boleh mungkin dari Mas Heri, ada yang mau disampaikan? Coba. Halo? Halo, oke baik silakan Pak, ada yang mau ditambahkan dari Pak Hanu? Ya Mbak, ini karena DIY itu dekat dengan Jawa Tengah juga. JCLS juga ada di Jawa Tengah juga. Silakan boleh Pak, menanggapi Pak. Oke, mungkin perlu dilihat kita itu karena di situ wisata alam jelas ya. Ini harus terintegrasi dengan alam. Itu wisata alam, wisata kuliner, itu ada di situ. Dan jangan sampai nanti tersaingi dengan tol. Nanti kan ada tol di seberang di utaranya. Mungkin juga ada jalan existing. Ini juga harus dilihat bahwa sebenarnya ini tujuannya adalah untuk akses wisata. Ini juga penting. Dilihat dengan tata ruang juga tata ruang Jawa Tengah juga, karena ini juga menyangkut dengan KSPN Borobudur nanti. Ini juga perlu dilihat juga. Jadi tidak hanya dari geologi, geologi ada struktur, tapi sampai juga panjenengan menganalisis untuk ke depan. Ini untuk apa sih JCLS ini? Karena apa? Di situ ada jalan existing, ada jalan tol nantinya. Ini harus panjenengan ambil ini. Harus ambil, jangan sampai hanya untuk lewat saja, tapi untuk wisata, baik itu wisata alam maupun kuliner tadi. Penanganan teknis mudah, murah, cepat, berkualitas, ini juga harus disiapkan, karena kalau kondisi geologi saya kira sangat mendukung untuk konstruksi yang sederhana. Ini historical ada jalan Dendels loh di situ. Nah, ini juga perlu karena ini kalau panjenengan melihat hari jalan, ini kan perkembangan jalan di Indonesia kan, jalan Dendels kan termasuk cikal bakal dari jalan di Jawa khususnya. Ini juga penting dilihat. Ini Mas Heri sama Mas Aldian ya, sukses selalu. Saya ada pantun satu Mbak Anas ini. Boleh ditutup dengan pantun ya, gantian ya Pak. Makan lumpia dicampur wijen, panjenengan semua keren. Terima kasih banyak Pak Hanung. Jadi pantunnya menutup di sesi pertama ini, tapi sebelum kita tutup sekaligus ya untuk sesi ini mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Kami undang juga untuk para peserta lainnya yang masih berada di Zoom ini untuk bergabung. Tadi ada Mbak Julia, ada Pak Siva juga ya. Boleh bergabung bersama. Ya, kita sudah bergabung semuanya di sini. Kita boleh capture ya satu kali saja. Semuanya mohon bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk para finalis yang sudah masuk dalam 8 besar karya tulis ilmiah populer terbaik. Kita tepuk tangan ya secara virtual, terima kasih. Dan sebelum kita break terlebih dahulu ya, sebelum memasuki sesi kedua, ada baiknya kita bagi-bagi hadiah seperti sesuai janji. Tadi akan ada kuis di setiap sesinya. Jadi lumayan ya siang-siang ini yang belum pesan makanan, karena akan ada voucher. Ini ada voucher berupa e-wallet senilai ada totalnya Rp500.000. Lumayan kan? Ini untuk 3 orang pemenang, di mana juara 1 akan dapat Rp300.000, juara 2 Rp200.000, dan juara 3 Rp100.000. Langsung saja dibuka semuanya ya gadgetnya, dari laptop atau mungkin tabletnya, dan buka aplikasi Kahoot, atau bisa langsung diakses melalui website www.kahoot.it. Nah ini sudah ada ya, di sebelah sini boleh langsung dibuka dan masukkan kode PIN-nya 2238664 dan masukkan nickname-nya, boleh namanya. Oke, ternyata namanya unik-unik ya. Semoga rezekinya di hari ini boleh langsung dipercepat saja. Ini kurang lebih ada 800 orang ya yang bergabung ya secara virtual. Jadi boleh langsung saja dimasukkan nickname-nya dan juga kode PIN-nya 2238664.
Ini ada berapa pertanyaan kurang lebih? 5 saja pertanyaannya. Nanti total hadiah Rp500.000. Yang menang bisa langsung menghubungi panitia, nanti akan ditransferkan di wallet ke masing-masing pemenang. Oke, lumayan nih buat makan kan? Dapat 300.000, juara 1 bisa traktir teman-temannya nih. Sudah ada 100 ikut, ayo saya kasih waktu ya, kita kasih waktu 1 menit aja nih, 1 menit lagi. Kita hitung mundur ya, dari 1 menit boleh langsung join semuanya. Tidak perlu menunggu semua. Cepet-cepetan aja. Oke, langsung saja masuk ya, 2238844 langsung diberikan jawaban paling benarnya ya, langsung dijawab di gadget yang masing-masing. Oke, sudah ada 200. Oke, 30 detik lagi ya. Udah langsung bergabung supaya di sini, supaya makan siang yang enggak biar bisa langsung selesaikan kuis Kahoot kita, dapat hadiah total Rp500.000. Oke, dari 230 kita tunggu ya sampai 300 ya. Boleh. Oke, boleh langsung semuanya bergabung. Sudah 245. Ya, 50 orang lagi bergabung. Kita nggak tunggu siapa cepat dia dapat. Kalau yang lelet ya salah sendiri. Oke, buruan masih kita tunggu. Setengahnya lagi, 50-nya lagi. Udah 260. Ayo langsung gabung semuanya. Aku hitung mundur ya dari hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita mulai aja. Ini dia pertanyaan pertama. Oke. Siapa nama Menteri PUPR saat ini? Nah, ini nggak boleh salah. Kalau ada yang salah keterlaluan ya. Oke, apakah yang merah, biru, orange, atau hijau? Gampang banget sih ya. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Gampang banget sih mau dapet duit ya. Astaga, masih ada yang salah, yang benar aja tuh. Coba ntar diselidiki ya. Yang salah itu siapa ya? Keterlaluan, nggak? Dia mungkin salah pencet kali ya, belum terbiasa. Oke, nextnya kita lihat ya. Perolehan pertama yang paling cepat dan paling tepat jawabannya diperoleh JHW. Nextnya kita langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya gampang aja, jangan sampai salah ya. Apa tema lomba KTI populer kita di hari ini? Nah, gampang sekali. Apakah yang merah, biru, orange, atau hijau? Peningkatan konektivitas untuk negeri, inovasi untuk negeri, karya untuk bangsa, atau mengelola jalan menyambung negeri. Oke, 3, 2, 1. Time's up. Masih aja ada yang salah ya, semuanya terbagi jawabannya. Jadi temanya adalah mengelola jalan. Coba kita lihat perolehannya di leaderboard. Wow, langsung berganti posisi paling atas nih. Oke, kita berlanjut, kita akan cari 3 pemenang. Jangan sampai salah, jangan sampai tajam. International Circuit Mandalika berada di provinsi ya manakah? Apakah NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, atau Papua? Ini menjadikan salah satu ajang juga ya internasional untuk Superbike dan juga MotoGP nanti berikutnya. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya Nusa Tenggara Barat. Yang di sini yes gitu ya. Padahal udah tahu jawabannya dari awal kayaknya. Oke, siapa perolehan pertama yang tercepat? Ya, apakah masih bertahan? Masih. Yang pertama Firza. Oke, next kita lihat ya. Pertanyaan keempat. Berapa jumlah karya tulis yang presentasi pada acara simposium virtual hari ini? Apakah 10, 8, 9, 7? Jangan salah dong, kebangetan, jangan gitu ya. Ini pertanyaan udah gampang banget, jawabannya 8. Loh. Ya, kita cek ya, time's up. Wah, sudah dikasih tahu masih ada yang salah. Ayo dong, kalau cewek ngomong didengerin gitu ya. Karena
karena perempuan selalu benar gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk melihat siapa di perolehan pertama. Masih dipimpin oleh Firza, ada Aisyah dan Bismillah. Naik peringkat. Oke, next ya. Ini pertanyaan terakhir. Peringatan hari jalan jatuh pada tanggal. Nah, ayo ini adalah hari puncak ya untuk pengumumannya. Jangan sampai salah jawabannya. Apakah merah, biru, orange, atau hijau? Ya, waktunya semakin mendekati. 4, 3, 2, 1. Time's up. Jawabannya 20 Desember. Oke, kita lihat siapa yang menang untuk sesi pertama. Juara 3, Bismillah, alhamdulillah ya. Juara 2, Aisyah Amelia. Dan juara 1, siapakah dia? Firza. Yes, selamat untuk 3 orang pemenang. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Nanti boleh di capture aja perolehan nilainya ya, sebagai bukti sudah menang game Kahoot di tahap 1 ini. Wow, selamat dan jangan khawatir ya bagi yang belum menang di sesi ini, karena masih akan ada satu lagi kuis Kahoot di penghujung acara kita. Jadi langsung pantengin terus sampai akhir untuk mendapatkan hadiahnya lumayan, e-wallet senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Oke, sekarang sudah mendekati waktu break makan siang. Jadi kami persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian, hadirin yang hadir secara virtual untuk mengambil waktu istirahat terlebih dahulu untuk break isoma. Nanti kita akan kembali lagi kurang lebih pukul berapa? 12.30. Jadi kurang lebih 1 jam ya kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk tidak meninggalkan ruangan ya, jadi tetap masuk di dalam Zoom ini. Nanti boleh kembali pada pukul 12:30. Dan sampai jumpa sebentar lagi dan selamat menikmati makan siang Anda. Terima kasih.